Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mengalami anak kita atau cucu kita datang pulang ke rumah menangis karena menginginkan sesuatu yang seperti dimiliki anak tetangga? Apakah itu makanan atau mainan? Sementara kita tidak sanggup atau belum siap untuk membelikannya. Di sana ada semacam kesedihan dan juga ada semacam kerisauan, ya. Kenapa anak tetangga mengiming-imingi makanan dan menunjukkan mainan, ya, kepada anak kita atau cucu kita, sehingga kita merasa sedih, Pak? Nah, kalau kita merasa sedih karena perbuatan seperti itu, maka kita pun jangan sampai, ya, anak kita atau cucu kita melakukan hal yang sama, mengimingi makanan atau mainan kepada anak tetangga yang belum tentu mereka sanggup untuk membelikannya. Tuh, kan? Hukum karma mah begitu tuh, ya. Oleh karena itu, didiklah anak kita, cucu kita agar jangan membawa makanan keluar yang bisa memancing anak tetangga terpikat, ya, dan kita tidak sanggup untuk memberikannya secara gratis, cuma-cuma, atau membagi makanan kita kepada tetangga. Begitu juga dengan mainan. Ini yang kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, hadis ini bisa dapatkan di dalam kitab Muslim, ya. Rasul berkata, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan faksir ma'aha wa tada'a jironak." Wahai Abu Dzar, ya, jika engkau memasak sup, ya, kuah, soto, sop seperti itu tuh, perbanyaklah airnya. Dibanyakan airnya, fatada'a jironak, dan bagi-bagi itu tetangga kamu itu yang bisa mencium aroma masakanmu itu. Ini nih sunnah, Pak, ya. Kalau kita memasak, yang gampang bakar sate lah, itu asapnya kemana-mana, Pak, ya. Yang bisa memancing tetangga, aduh, siapa yang bakar sate enak banget ini. Nabi ngajarkan kepada Abu Dzar supaya membagikan kuah sayur tuh, kuah sup, ya. Karena nanti ada semacam kecemburuan, ya. Lalu kemudian Rasul berkata, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah, tidak disebut dia sebagai orang yang beriman. 3 kali, Pak, bersumpah. Rasul sampai 3 kali bersumpah, demi Allah tidak disebut orang yang beriman, ya, tidak disebut orang yang beriman 3 kali itu. Sahabat bertanya, qalu ma la yu'minu ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan tidak beriman itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, la ya'manu jironak min bawaitah, yaitu orang yang tidak memberikan rasa tentram, aman, nyaman kepada tetangganya dengan oleh sebab karena gangguannya. Orang yang tidak bisa memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman karena gangguan tetangga tadi itu, maka tetangga tadi disebut sebagai orang yang tidak beriman, Pak. Berat, Pak. Imam An-Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Pak, menjelaskan tentang maksud
termasuk di dalam maksud ayat ini adalah hadis ini, sampai orang itu merasa tidak nyaman karena gangguan anak-anak tadi itu, maka dia disebut sebagai orang yang tidak beriman, Pak. Beratnya kita berhubungan dengan tetangga di situ, Pak. Bahkan Imam Muslim dengan hadis yang sama, kata beliau, Rasul berkata, la yadkhulul jannah malam ya'manu jaruhu bawaikah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak memberikan rasa aman, rasa nyaman, tentram kepada tangga karena gangguannya itu. Gangguan itu tidak harus karena anak-anak, jangan-jangan kita pun bisa memberikan gangguan. Apa contohnya? Yang gampang nih, setel TV, radio, tip keras-keras, membuat tetangga merasa terganggu. Bahkan bacaan Quran, kalau itu dengan suara keras dan mengganggu tetangga, itu termasuk di dalamnya. Memarkir mobil bukan pada tempatnya, motor kendaraan itu, yang kira-kira bisa mengganggu jalan masuk tetangga kita, itu termasuk mengganggu kenyamanan tetangga. Sulur tanaman tuh yang menjorok kepada rumah tetangga, diterangkan Nabi semua, Pak. Sulur tanaman tuh mengganggu kepada halaman tetangga dan dia merasa terganggu. Kecuali kalau ditanyakan, nih Pak, mengganggu nggak nih tanaman ini? Kalau nggak apa-apa. Bener, pastikan. Jangan ngomong nggak apa-apa itu basa-basi. Ya, dia cerita ke orang lain, itu rumahnya Pak Fulan, itunya batangnya mengganggu, sampahnya banyak. Ya, pastikan bener nih. Ya, kalau misalnya untuk lebih amannya, potong saja. Ya, pangkas tuh. Saluran air ditutup misalnya, sehingga air tidak bisa lewat di dalamnya. Itu termasuk mengganggu. Membuang sampah kotoran sekalipun mungkin sedikit, bahkan tidak jarang kita saksikan bangkai tikus dilempar ke depan rumahnya tuh. Itu semua adalah bentuk-bentuk gangguan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan diancam tidak akan pernah masuk surga. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas, Pak, dia menceritakan tentang riwayat hadisnya di sebuah Pak. Akhlak yang baik yang diwariskan oleh orang-orang jahiliyah, Pak. Jadi ada tradisi jahiliyah yang baik yang kata Ibnu Abbas itu bisa dipraktekkan. Apa diantaranya? Jangan mengganggu tetangga, Pak. Nah, jangan mengganggu tetangga. Yang kedua, membantu tetangga sebatas kemampuan. Sebatas kemampuan kita bantu tetangga. Lebih dari itu kita tidak sanggup. Yang ketiga, menjaga hubungan rumah tangga dengan istri sampai ajal memisahkannya. Maksudnya tidak bercerai di tengah jalan. Jaga istri itu sampai ajal yang memisahkan. Ini warisan orang-orang jahiliyah, Pak. Yang baik. Yang baik. Jadi banyak perbuatan-perbuatan kita yang dalam rangka menjaga kerukunan tetangga itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, ganjarannya surga. Nah, kalau kita bisa jaga hubungan tetangga. Ada 3 hak tetangga itu, ya, 3 macam hak tetangga kepada kita. Kata Rasulullah SAW, kalau tetangga itu saudara kita seagama, maka dia dan kita punya 3 hak. 1 hak sebagai tetangga, 2 sebagai saudara, dan 3 sebagai sesama muslim. Kalau tetangga kita itu bukan saudara tapi seagama, haknya 2. 1 hak sebagai tetangga, 2 hak sebagai sesama muslim. Kalau tetangga kita itu bukan orang Islam dan bukan saudara, maka haknya cuma 1. Apa? Hak tetangga. Nah, Abdullah bin Amr, dia punya pembantu.
Dia suruh pembantu, wahai fulan, tolong kamu potong dombaku itu, ya, dan berikan sebagian dagingnya kepada tetangga kita yang Yahudi. Tuh. Pembantunya gak ngeyel, malas-malasan ogah-ogahan itu ya. Suruh lagi, fulan, potong tuh kambing tuh ya, nanti tetangga yang Yahudi tuh kamu bagi sebagian. Namanya pembantu, ya. Ngeyel, nggak dipotong-potong, marah. Potong tuh domba tuh bagi tetangga tuh orang Yahudi tuh. Kenapa? Lu ngomong si pembantu nih, ini gara-gara orang Yahudi sebelah ini bilang saya dibikin repot. Kata pembantu tuh di depan Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi nih. Marah dia, Amr bin As nih. Fulan, tahu nggak kamu? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ausani bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Tahu nggak kamu? Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku untuk selalu memperhatikan tetangga sekalipun beragama Yahudi. Sampai-sampai seakan-akan dia itu mewarisi diriku. Coba. Saking pentingnya menjaga hubungan kekerabatan dengan tetangga tuh, sampai Rasul bilang seakan-akan dia tuh jadi pewaris kita. Ya. Bayangkan Pak, kalau kita ada kesulitan, siapa kira-kira yang pertama kali bantu? Mesti tetangga. Di antara hakul muslim al muslim menjaga hubungan dengan tetangga dan membantu tetangga. Nanti Bapak buka surat An-Nisa 36 tuh ya. Allah samakan tuh Pak. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu disamakan dengan berbakti kepada orang tua. Allah surat An-Nisa 36. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu sama kedudukannya dengan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan sama kedudukannya dengan berbuat baik. Jangan anggap remeh Pak hubungan tetangga ya. Karena Rasul Allah mengajarkan semua dan membimbing kita agar menjaga hubungan baik dengan tetangga. Di kita alhamdulillah Pak ada wadah ya. RT itu rukun tetangga yang menjaga kerukunan kehidupan bertetangga. Jaga itu Pak. Imam Syafi'i menyebutkan tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jadi satu RT lah. Pasti kita kan sekitar 50-an ya. Ya segitulah. Itu adalah lahan amal ibadah buat kita. Kita menganggap ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Tidak. Menjaga hubungan baik dengan tetangga, membantu mereka ya kalau ada kesulitan, menengok kalau kita sakit, memberikan nasihat kalau memerlukan, itu adalah ladang amal yang bisa mengantarkan kita pada surga. Gak perlu capek-capek, gak perlu jauh-jauh kita kemana untuk membantu tetangga yang dekat. Bantu dia kalau memang memerlukan bantuan ya. Bahkan Rasul bilang laisal mu'min atau laisa minna alladhi yushba ya wal jaru ja'in. Tidak disebut orang beriman, bukan orang beriman kalau dia merasa kenyang sendiri sementara tetangganya kelaparan. Tuh. Yang paling tahu tetangga kita lapar kita ya, yang dekat tuh. Sehingga kalau kita misalnya ngobrol-ngobrol, udah makan belum? Ya. Makan apa hari ini? Boleh. Ya. Atau misalnya anaknya keleran tuh, anak tetangga kita suka main kemana-mana tuh cari makanan kan itu ya. Wah berarti dia nggak ada makanan di rumah. Ya bantu. Ada beras sedikit nih, seliter berikan. Ada sisa nih rangginang kasih. Ya. Ada mangga sedikit nih berikan. Itu adalah ajaran Rasulullah SAW yang disuruh kita untuk mempraktekannya sebagai bagian untuk melengkapi ibadah-ibadah yang wajib, yang tidak akan cukup ibadah wajib kita untuk menjemput surga itu Pak. Gak akan cukup. Gak akan cukup untuk membalas ya dengan ibadah sholat puasa haji itu gak akan cukup.
harus ditambah dengan amal-amal lainnya, diantaranya berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk merenungkannya dan mempraktekannya. Itu saja. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.